Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudara yang kekasih dimanapun berada. Renungan kita hari ini Selasa 4 April 2023 dengan judul Karena Saya Dianggap Layak Menderita. Ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 40 dan 41. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agung dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Apabila manusia berupaya rukun dengan Allah, akan mereka dapati bahwa serangan terhadap salib itu tidak berhenti. Kerajaan dan kuasa dan roh-roh jahat di tempat-tempat yang tinggi dipersiapkan melawan semua orang yang menurut kepada hukum surga. Itu sebabnya sebegitu jauh menyebabkan duka cita, penganiayaan harus membawa sukacita kepada murid-murid Kristus. Karena itu merupakan bukti bahwa mereka tengah mengikuti langkah-langkah guru mereka. Sepanjang zaman, setan telah menganiaya umat Allah. Dia telah menyiksa mereka dan membunuh mereka, tetapi dalam kematian mereka menjadi para pemenang. Mereka nyatakan dalam iman mereka yang kukuh, seorang yang lebih kuat daripada setan. Setan dapat menyiksa dan membunuh tubuh, tetapi dia tidak dapat menjamah kehidupan yang disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah. Dia dapat mengurung dalam tembok-tembok penjara, tetapi dia tidak dapat mengikat semangat atau roh. Mereka dapat melihat melewati kegelapan sampai kepada kemuliaan, seraya berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh terberkati melalui renungan yang kita dapatkan pada hari ini. Sebagaimana umat-umat Tuhan, rasul-rasulnya pada masa yang lalu, mereka melakukan segenap tugas dan panggilan mereka sebagai anak-anak Kristus. Dan pada saat mereka dihadapkan dengan penganiayaan, dilarang untuk menyebarluaskan, dan bila mana mereka melakukannya, maka mereka akan mendapatkan aniaya. Justru pada saat itulah mereka merasa berbahagia dan bersuka cita. Oleh karena dalam hal itulah nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah saudaraku, bila mana setiap orang yang sudah menerima panggilan Kristus dan meninggikan Tuhan, meninggikan hukum-hukumnya, maka sudah barang tentu segala upaya setan untuk dapat membuat kita jauh daripadanya, maka dia akan lakukan. Bahkan sampai penganiayaan sekalipun akan terjadi bagi umat-umatnya. Tetapi justru di dalam hal itulah kita akan berbahagia, karena kita tahu bahwa ukuran iman kita di sana, bahwa kita sedang berada di dalam kebenaran Tuhan. Semoga kasih-Nya menguatkan kita supaya kita diperlengkapi dan teguh di dalam penganiayaan di saat menjadi saksi bagi Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Allah yang maha baik, yang kami puji dan sembah, ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur oleh karena kehidupan yang Tuhan percayakan, kesehatan yang Engkau berikan, bahkan berkat dalam semua kebutuhan keperluan kami Bapa senantiasa tercukupi, dan itu adalah merupakan kasih Tuhan yang tak terhingga. Terpujilah Engkau lewat renungan yang menguatkan dan meneguhkan kami ya Bapa. Biarlah yang dapat menolong kami juga untuk dapat berdiri teguh sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saksi-saksi kebenaran-Mu. Dan pada saat kami percaya kepadamu, kami juga tahu bahwa setan akan berusaha mengguncang iman kami, bahkan sampai penganiayaan sekalipun akan menjadi bagian umat-umat-Mu. Ya Bapa, teguhkanlah kami Bapa, supaya kami dapat melewatinya dan melaluinya melalui pertolongan kuasa Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih hari ini, biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Sembari juga kami memuji Tuhan,
kami akan tetap melanjutkan kehidupan dalam semua pekerjaan umat-umat-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami perlukan dalam hidup rumah tangga yang akan menjadi penopang, menjadi guru yang akan menuntun kami Bapa, supaya ada di dalam kebenaran-Mu. Berkati anak-anak di dalam masa depan mereka, dalam dunia pendidikan ya Tuhan. Berikan kepintaran yang datangnya dari sorga, dan biarlah pengetahuan dan cita-cita yang mereka peroleh dapat membuat mereka juga semakin teguh untuk percaya kepadamu saja. Orang tua kami yang berada di dalam masa tua mereka, menjalani hidup mereka, peliharakanlah ya Tuhan, supaya mereka juga tetap bersandar kepadamu, terutama ya Tuhan umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, membutuhkan pertolongan daripadamu. Biarlah jamahan kuasa Tuhan yang datangnya dari surga menjadi bahagian mereka, sehingga mereka dapat pulih kembali, sehat, untuk bisa memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan dan mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.